Berkenalan di sosial media merasa cocok dan pacaran, namun akhirnya setelah bertemu wanita ini dihabisi sang pacar, dibegal sang pacar dan diambil harta-hartanya. Seorang wanita bernama Paisatu Rizky, biasa dipanggil dengan sebutan Kiki, berusia 20 tahun. Baru saja selamat dari pembegalan karena dirinya berpura-pura meninggal saat sang pacar menganiayanya. Bahkan Kiki pun langsung melaporkan pelakunya kepada pihak yang berwajib. Tak pernah menyangka lelaki yang dinilai selama ini baik kepada dirinya ternyata punya rencana jahat kepada Kiki. Di tanggal 23 Mei 2021 di Kabupaten Kendal, Kiki janjian dengan seorang yang dikenalnya di sosial media. Berkenalan selama 6 bulan dengan lelaki bernama Heru, 32 tahun. Berkenalan dan cocok di sosial media, bahkan mereka berpacaran. Sudah sempat bertemu beberapa kali dan sering jalan, Kiki pun mendapatkan hadiah barang-barang dari Heru. Heru merasa dirinya bucin kepada Kiki dan selalu menuruti permintaan-permintaan Kiki. Bukan tanpa alasan Kiki dengan Heru berkenalan di sosial media. Keduanya nampak merasa kesepian satu sama lain hingga saat menemukan pasangan di sosial media merasa cocok komunikasi, bahkan keduanya bertukaran nomor telepon. Tak langsung berpacaran, mereka pun mengaku ber-PDKT dulu lewat obrolan dan merasa kalau mereka cocok. Hingga setelah berpacaran, Heru pun menuruti apapun semua keinginan Kiki, dari make up, skincare, barang-barang, Heru pun membelikannya kepada Kiki. Namun berbeda dengan perasaan Heru kepada Kiki, Heru merasa Kiki selalu menolak keinginan-keinginannya. Bahkan Heru belakangan mendengar kalau Kiki sendiri punya lelaki lain. Kiki berpacaran dengan pria lain di belakang Heru saat itu. Heru yang sakit hati dan cemburu tanpa sepengetahuan Kiki nampaknya membuat rencana untuk menghabis Kiki dan melakukan sesuatu yang jahat kepada Kiki. Tak terima karena ternyata Kiki berselingkuh dari dirinya dan dirasa menurut Heru Kiki hanya memanfaatkan masalah materi kepada Heru. Saat itu mereka berjanjian dan Heru meminta antar kepada Kiki membeli handphone. Saat itu mereka pergi dengan motor Kiki namun Heru yang mengendarai. Namun nampaknya bukan ke tempat handphone, Kiki malah diajak Heru ke salah satu hotel untuk check-in. Di sana Kiki yang menolak, bahkan bertanya-tanya kenapa dibawa ke tempat check-in. Saat itu Heru menjawab karena janjian dengan penjual handphonenya masih lama, hingga akhirnya mereka pun istirahat dulu. Di dalam hotel tersebut Heru memaksa Kiki untuk melakukan, namun Kiki pun menolak. Kiki dengan tegas tak ingin melakukan dengan Heru, bahkan Kiki pun nampak memasang muka yang masam kepada Heru. Cukup lama di hotel tersebut, namun nampaknya Heru tak mendapatkan keinginannya hingga akhirnya Heru pun kesal dan ngambek dan mengajak Kiki pulang saat itu. Keduanya kembali pulang dengan motor Kiki dan memang tepat sudah jam 12 malam lebih. Saat itu Heru mengaku kalau dirinya akan lewat jalan sepi, melepaskan semua emas-emas dan handphone dan dimasukkan ke jok motor. Tanpa curiga Kiki yang memang merasa takut jalanan sepi akhirnya memasukkan handphone dan juga barang-barang berharganya ke dalam jok motornya. Namun tanpa sepengetahuan Kiki, Heru memang sedang berencana untuk menjahati Kiki. Saat di perjalanan dan jalan memang sepi, Heru pun memberhentikan motornya dengan alasan dirinya ingin kencing. Kiki saat itu berada di motor dan Heru langsung masuk ke dalam hutan untuk kencing. Tak lama saat Kiki lengah, Heru pun mencekik dari belakang dan memukul Kiki dengan benda tumpul. Kiki yang saat itu kaget bahkan dirinya tak berdaya namun tetap memegangi jaket Heru. Saat Heru akan melempar Kiki ke jurang, Kiki pun memegang jaket Heru dan keduanya langsung jatuh. Di sana Kiki takut kepada Heru yang terus memukulinya. Kiki pun pura-pura tak bergerak lagi seakan Kiki memang sudah meninggal. Heru pun meninggalkan Kiki. Saat Kiki mendengar kalau motornya sudah pergi yang diambil oleh Heru, Kiki pun langsung merangkak ke atas, naik ke jalanan meminta bantuan dari orang. Namun nampaknya jalan sepi itu tak ada orang yang melintas, hingga akhirnya jam 3 pagi, ada orang yang membantu Kiki membawa Kiki ke rumah sakit dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kiki selamat dari kejahatan-kejahatan Heru dan kini Kiki bercerita kepada pihak kepolisian, menceritakan semua kejahatan yang dilakukan pacar online-nya. Mendengar pelaporan dari Kiki, pihak yang berwajib pun langsung datang ke TKP untuk menyelidiki. Bahkan pihak yang berwajib pun cukup kaget karena ternyata Kiki masih bisa selamat dan Kiki berusaha menyelamatkan diri dari jurang itu. Pihak yang berwajib pun mengumpulkan bukti-bukti hingga akhirnya mengejar pelaku yang dilaporkan oleh Kiki, yaitu pacar online-nya, yaitu Heru. Heru yang merasa perbuatannya memang tak akan diketahui siapapun, dirinya sedang nyantai-nyantai di rumah dan belum sempat menjual apapun barang-barang Kiki. Dirinya diamankan di rumah sendiri, dirinya pun nampak pasrah. Tak menyangka ternyata Kiki selamat dan Kiki melaporkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Heru mengakui motifnya dirinya memang kesal kepada Kiki yang terlihat memanfaatkan dirinya, hingga akhirnya Heru pun merasa dirinya ingin balas dendam kepada Kiki. Dari permasalahan ini Heru pun diamankan pihak yang berwajib dan mendapatkan hukuman 12 tahun penjara.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.